Selamat pagi, Mams. Nah, di sini apakah Mams tahu apa itu post traumatic stress syndrome? Nah, kalau belum mengerti, mari kita bahas ya. Apa itu PTSD atau Post Traumatic Stress Syndrome? Itu merupakan gangguan kejiwaan yang mungkin terjadi pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis, serangkaian peristiwa, atau serangkaian keadaan. Nah, di Indonesia sendiri, angka prevalensi PTSD pada anak dan remaja ini lumayan tinggi ya, Mams. Karena di usia 8-17 tahun ini rentan mengalami PTSD. Jadi ada sebanyak 171 orang anak remaja ini mengalami PTSD di Indonesia. Namun tidak semua orang akan mengalami PTSD karena hal-hal tersebut. Apa sih penyebab PTSD? Nah, tidak semua orang yang tadi sudah disinggung, tidak semua orang bisa mengalami peristiwa berbahaya yang akan mengembangkan menjadi PTSD. Banyak faktor yang memainkan peran di dalam itu. Beberapa faktor ini ada yang sebelum trauma terjadi, saat trauma terjadi, maupun setelah peristiwa itu terjadi. Contohnya, ada di mana adanya emosi yang didapat atau kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dirasakan atau diterima saat masih kecil. Itu akan berkembang menjadi trauma pada masa remajanya. Kemudian ada yang anak ini tuh mendapat paparan seperti emosional orang dari luar yang tidak baik, kemudian trauma fisik dan sexual abuse atau kekerasan seksual yang berkepanjangan. Kemudian anaknya itu merasa tidak dihiraukan oleh orang tuanya, seperti diabaikan, merasa tidak disayang. Jadi merasa dia tuh disingkirkan, dibiarkan gitu, ditelantarkan. Itu dapat menyebabkan traumatik pada anak tersebut. Kemudian ada situasi di mana anak ini tuh tidak bisa keluar dari kesedihannya, namun tidak ada yang membantu dia keluar. Ini bisa menjadikan traumatik juga. Kemudian ada penculikan, kemudian kejahatan-kejahatan yang dapat menyebabkan anak ini trauma akan suatu hal. Kemudian ada tentang kata-kata di dalam suatu hubungan, seperti misalnya pada kedua orang tua yang terus-terusan berantem di dalam rumah, menyebabkan anak ini menjadi punya trauma akibat broken home. Jadi untuk orang tua juga harus menyontohkan perilaku dan sikap yang baik pada anaknya. Kemudian anak ini tuh mempunyai suatu keadaan di mana tuh yang sedang sedih, namun malah dimarahi, dibentak. Jadi anak ini tidak bisa keluar dari kondisi tersebut. Nah, bagaimana sih cara mendiagnosis atau disebutkan ini tuh mengalami PTSD? Nah, diagnosis ini ditegakkan apabila gejala dari PTSD ini mulai dalam waktu 3 bulan setelah kejadian traumatis dan mengalami gejala lebih dari 1 bulan dan harus cukup parah sehingga dia tuh mengganggu aktivitas sehari-harinya. Contohnya ini ada kelompok gejala intrusif, di mana dia mengalami kilas balik, memiliki kenangan atau mimpi yang berulang, dan pikiran yang menyusahkan, dan tanda-tanda fisik dari stresnya. Jadi dia tuh selalu mengingat-ingat kejadian yang buruk. Kemudian ada penghindaran atau avoidance, dia menjauhi tempat, menjauhi orang-orang, menempatkan diri sendiri dari isolasi sosial, dari tempat lingkungannya, dari objek, barang, pikiran dan perasaan yang akan mengingatkan suatu keadaan traumanya. Kemudian ada kesulitan di mana dia sampai susah tidur karena kesulitan dari mengingat ciri-ciri utama peristiwa, pikiran negatif, merasa bersalah. Tuh. Kemudian hilang minat, kemudian menyalahkan orang lain, menjadi negative thinking, secara emosi juga negatif. Kemudian ada juga berubah pikiran dan perasaan. Ini adanya perubahan dari gairah, reaktivitas sehari-hari, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas, benda, teman-teman, sehingga hilang semua minat positifnya.
Kemudian gejala-gejala PTSD yang sering ditemukan di masyarakat juga itu ada anak ini memikirkan suatu trauma yang menyebabkan dirinya itu takut akan hal sekelilingnya, menjadi selalu was-was, selalu negative thinking pada seseorang, kemudian takut bersosialisasi dengan orang, kemudian menolak untuk membahas hal yang bersangkut paut dengan traumanya, menjauhkan hal-hal atau lingkungan yang menyangkut dengan trauma, seperti misalnya kalau yang tenggelam, menjauhkan diri dari kolam renang, dari laut, dari air, sehingga dapat kepikiran hal-hal negatif tentang trauma tersebut. Kesehariannya tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian emosinya juga menjadi tidak stabil. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang dewasa atau sebagai ibu menghadapi anak kita yang PTSD atau mempunyai traumatik stres? Itu pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik terhadap anak kita. Jadi kalau anak kita itu bercerita atau marah-marah menceritakan suatu hal, kita harus menjadi pendengar yang baik, bukan disalahkan, bukan dimarahi, seperti itu. Kemudian diberikan, kalau anaknya nangis atau marah-marah, dipeluk sama ibunya, jadi harus dipeluk, jadi anak itu merasa kasih sayang, kehangatan, merasa anak ini mengerti sama ibunya, gitu. Jadi harus didukung secara emosional. Kemudian berikan hiburan positif, jadi semisalnya di hari-hari biasa, anak kita sudah capek, sekolah, mengerjakan tugas, dan lain-lain, di hari weekend, marilah kita ajak anak-anak kita ini untuk berlibur. Tidak harus di luar rumah, bisa juga di dalam rumah, seperti bermain bersama, nonton TV bersama, kemudian pendekatan diri seperti ngobrol bersama, seperti itu. Kemudian kita sebagai orang dewasa ataupun ibu-ibu dan teman kita, itu kita juga harus mengenal apa sih gejala PTSD, bagaimana cara menanganinya, apa tanda-tanda PTSD yang tadi sudah disinggung, sehingga kita juga tahu, ini anaknya PTSD, jadi kita menghadapinya juga tidak seperti ke orang biasa, seperti itu. Nah, untuk anak dan remaja trauma yang pendiam, tidak berbicara, ini bisa dilihat dari misalnya anaknya ini mengompol, kemudian lupa berbicara, tidak mampu berbicara, ketakutan sehingga mengompol, kemudian memerankan peristiwa yang menakutkan saat bermain, dan menjadi sangat dekat dengan orang tua sehingga menjauhkan diri dari sosial. Kemudian bagaimana cara PTSD ini diobati? Apakah dapat diobati? Nah, ini tuh penting untuk siapapun yang memiliki gejala ini bekerja sama dengan ahli kesehatan di bidang bagian mental atau dokter bagian kesehatan jiwa atau ke psikologi. Biasanya anak-anak ini mempunyai gangguan panik, depresi, kemudian bisa juga hingga menggunakan narkoba atau pikiran bunuh diri karena kondisi traumatis tersebut yang berlarut-larut. Nah, makanya penting untuk moms mengetahui gejala tersebut agar kita dapat membawa anak kita ke sebagai psikoterapi atau pengobatan atau dilakukan secara bersamaan. Psikoterapi yang dilakukan biasanya terapi bicara, di mana terapi bicara ini biasanya kita diberi kelompok 6-12 orang atau berapa orang yang nantinya akan dilakukan obrolan kayak bercerita gitu tentang traumatiknya sih bagaimana, kemudian apa yang dirasakannya, seperti itu. Jadi membantu anak ini mengeluarkan isi pikiran dan hatinya. Biasanya berfokus pada masalah sosial, keluarga maupun pekerjaan. Dan psikoterapi ini efektif, seringkali menekan beberapa komponen utama, termasuk keterampilan belajar untuk membantu mengidentifikasi, memicu dan mengolah gejalanya. Kemudian ada juga pengobatan. Menurut dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, nah ada menyetujui obat yang dapat menjadi obat PTSD. Contohnya itu seperti obat inhibitor reuptake serotonin selektif, yaitu sejenis obat antidepresan yang tujuannya ini untuk mengatasi gejala seperti kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, rasa mati yang secara emosional. Kemudian selain pengobatan
ini juga adalah adakah peran dukungan dari sosial, dari lingkungannya. Menurut penelitian juga dapat menunjukkan bahwa dukungan sosial ini dapat memberikan super sistem yang kuat yang dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan orang. Nah, beberapa kasus ini bahkan bisa membantu mencegah dan mengurangi efek dari penyakit mental. Nah, ada pepatah atau kata yang saya ambil itu childhood trauma doesn't come in one single package. Jadi traumatik dari masa kecil ini tidak datang hanya dalam satu traumatik. Bahkan ada beberapa traumatik yang dapat anak itu terima sehingga menjadi timbullah gejala-gejala PTSD ini. Maka kita sebagai peran ibu atau orang dewasa di sekelilingnya harus membantu anak kita atau teman kita yang memiliki gejala tersebut itu keluar dari gejala tersebut, kemudian keluar dari traumatik tersebut. Jadi, moms, mari jaga kesehatan mental dan fisik anak kita mulai dari sekarang agar fisik dan mental anak kita ini menjadi mental dan fisik orang yang lebih baik, ceria, bahagia dari dukungan orang tua, terutama dukungan dari orang tua tentunya, dan lingkungan dari sekitar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.